Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini sebagai kekuatan yang baru bagi kita untuk melanjutkan aktivitas di hari ini. Terlebih dahulu, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Atas semua berkat-Mu dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami hingga pagi hari ini. Tuhan memberikan hari yang baru, nafas kehidupan serta kesehatan. Bahkan Tuhan mengingatkan kami untuk pekerjaan, aktivitas yang akan kami lakukan di dalam satu hari ini. Berkati kami Tuhan, jagai, sertai kami, agar kami mampu untuk menjalani hari ini dengan baik, dengan sukacita yang dari Tuhan. Firman-Mu yang akan kami dengarkan, ajar dan tuntun kami untuk mendengar dengan baik, melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh karena Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis di dalam kitab Zakaria pasal 8 ayat 8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Jemaat yang saya kasihi, lewat firman ini, ayat yang saya bacakan tadi, kita akan menyaksikan karya Tuhan Allah yang memulihkan dan menyelamatkan umatnya, bangsa Israel. Di mana kasih setia dan kemahakuasaan Tuhan Allah sendirilah yang memastikan, yang menjamin pemulihan itu, keselamatan itu terjadi di tengah-tengah umatnya, bangsa Israel. Dan lewat firman ini kita akan melihat bahwa apa yang mustahil untuk dilakukan oleh manusia karena keterbatasannya, karena dosanya, karena dibatasi oleh kelemahan, semuanya itu adalah tidak mustahil bagi Tuhan Allah. Sekali lagi, bahwa apa yang mustahil untuk dilakukan oleh manusia adalah tidak mustahil di mata Tuhan Allah. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Allah menyertai umatnya dengan kesetiaan dan kebenaran yang begitu besar. Sekalipun umatnya sering mengecewakan Tuhan Allah, sekalipun umatnya sering melakukan dosa dan melakukan kecemaran di hadapan Tuhan Allah, tetapi Dia, Tuhan Allah, tidak akan pernah menghilangkan kasih setianya dari kehidupan umatnya. Bukan karena bangsa Israel layak, tetapi karena kesetiaan Tuhan Allah. Dan pada saat ini, kasih, kesetiaan, dan kebenaran Tuhan Allah itu semakin terasa nyata di dalam kehidupan orang Kristen. Semakin terasa nyata di dalam kehidupan orang percaya, ketika Tuhan Yesus Kristus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Saudaraku yang kekasih, kasih Tuhan Allah yang diberikan kepada kita seperti juga kasih yang diberikan kepada bangsa Israel yang kembali dari pembuangan, yaitu kasih yang membentuk dan menggerakkan kita untuk mengasihi Tuhan Allah. Inilah yang harus kita ketahui, di mana Tuhan memang mengasihi kita. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah mengasihi dosa kita. Tuhan tidak pernah menoleransi dosa-dosa kita,
kecemaran yang kita perbuat di dalam hidup ini. Oleh karena itu, orang-orang yang kembali dari pembuangan, orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan Allah, dituntut untuk memperjuangkan hidup yang bersih. Dituntut untuk saling mengasihi, melakukan yang adil, dan hidupnya harus penuh dengan kebenaran yang dari Tuhan Allah. Hal ini juga berlaku dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Kita sudah merasakan kasih, merasakan kesetiaan dan kebenaran Tuhan Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan Allah yang membawa umatnya keluar dari pembuangan, maka Tuhan Allah yang sama yang akan menuntun kita semua pribadi lepas pribadi, yang akan membimbing mengarahkan kita semua satu demi satu lewat pimpinan, tuntunan, dan lewat bimbingan Roh-Nya yang kudus, di mana tuntunan bimbingan itulah yang membuat kita tidak hanya menerima anugerah keselamatan, tetapi tuntunan dan bimbingan itu membuat kita layak untuk mendapat anugerah hidup yang benar. Dan di dalam hidup yang benar itu, kita harus memuliakan nama Tuhan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan, di mana Tuhan Allah sendirilah yang membawa, menuntun kami untuk keluar dari dosa lewat bimbingan dan tuntunan serta pimpinan Roh-Mu yang kudus. Dan di dalam kehidupan yang baru, sebagai orang-orang yang Tuhan selamatkan, yang Tuhan anugerahi kehidupan yang baru, kami harus hidup sesuai dengan kehendak-Mu, saling mengasihi, melakukan yang adil, dan hidup yang benar di hadapan-Mu. Satu hari ini kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan jemaat-Mu seluruhnya, dimanapun berada, aktivitasnya, pekerjaannya, berkatilah Tuhan, sehingga mereka boleh dengan bersuka cita untuk melewati hari ini karena penyertaan Tuhan. Ampuni segala dosa kami, di dalam Yesus Kristus kami berdoa, jadilah kehendak-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus menyertai.